Selamat pagi, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara. Terpujilah Tuhan, kembali kita berkumpul di tempat ini untuk kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita bersama-sama merayakan kasih Tuhan, kita merayakan kebaikan Tuhan di sepanjang minggu ini, amin. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, sebab Kau Bapa yang begitu mengasihi setiap kami. Sebab Kau Allah yang selalu memulihkan kami. Berikan kami hati-Mu Tuhan, untuk kami boleh melihat betapa rancangan-Mu, betapa karya-Mu indah di dalam setiap kami. Kami mau hidup di dalam jalan-Mu Tuhan. Dan kami mau selalu mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Lawat kami Bapa yang baik, urapi setiap kami di ibadah pagi hari ini. Kami rindu bertemu muka dengan Kau Tuhan, di dalam kudus hadirat-Mu Bapa. Kami mau menyembah-Mu, menaikkan pujian kami. Mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kami mau nyatakan Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihi, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan, rencana-Mu indah bagiku.
kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya. Kami mau selalu memandang hanya kepadamu Tuhan. Amin. Mengasihi Yesus, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Kaulah segala di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan, kebenaran itu mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, mengasihi, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Yesus, Kaulah segalanya dalam hidupku. Yesus, Kaulah segalanya. Tiada yang lain yang lebih berharga darimu Tuhan. Hanya Kaulah segalanya bagiku. Kerajaanmu, kebenaranmu Tuhan, itulah yang menjadi bagianku. Yang ku memandang hanya kepadamu, oh Yesus.
hanya nama-Mu Yesus. Sebab Kaulah segalanya, tiada yang dapat menggantikan-Mu. Sebab Kau besar dan ajaib, sebab Kau Allah yang termulia. Kami datang ke hadirat-Mu, membawa seluruh hidup kami, untuk kami persembahkan hanya bagi-Mu Tuhan. Semuanya milik-Mu Bapa. Kaulah segalanya dalam hidupku. Mau selalu bersorak demi nama-Mu. Bersuka sebab Kau selalu ada di dalam setiap musik hidup kami. Kami kan bersorak memuji Engkau. Kami kan bersorak haleluya. Haleluya. Surga bumi kan bersuka, semua yang bernafas kan bersorak bagi-Mu Tuhan. Memuliakan nama Yesus, Kaulah Raja di atas segalanya. Engkau yang terbaik, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Berkuasa Engkau Tuhan atas setiap hidup kami. Kami mau berserah terus Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Engkau sangat baik. Yes Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Tuhan, melebihi semua yang ada. Kami menyembah-Mu Tuhan, lebih dalam lagi. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi
Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Dalam tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam menyembah dalam roh. Kami tinggikan nama-Mu, Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran dan kebenaran selamanya. Haleluya. Amin, amin Tuhan. Kaulah yang kami tinggikan, Kaulah Allah satu-satunya yang kami permuliakan di sepanjang hidup kami. Kami mau lebih lagi bersorak bagi-Mu Tuhan, sebab kami bersuka cita, sebab Engkau Allah yang begitu mengasihi setiap pribadi kami. Setiap umat Tuhan yang siap bersorak, mari kita sama-sama teriakan, amin, haleluya. Setiap kita di tempat ini bersuka cita, amin. Kita mau merayakan kebaikan Tuhan sambil menari bersorak bagi Dia, haleluya. Dalam-Mu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup ku berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Kau ada mendampingi setiap langkahku, berikan ku kekuatan, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu Tuhan, janji-Mu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Oh, oh, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Oh, 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 oh. Harapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya.
dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Boleh salam samping kanan kirinya, katakan, mari kita menari bagi Tuhan. Menari bagi Tuhan. Kita menari bagi Tuhan. Amin. Setiap kita di tempat ini adalah orang-orang yang berbahagia, amin. Kita mau datang memuji Tuhan, kita katakan, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Tuhan. Pasti berhasil. Berbahagialah orang yang bersuka. Dialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim
siapkan hati kita, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak.
mengingat kasih-Mu, kami mengingat bilur-Mu Tuhan. Kami mengingat salib-Mu yang telah Kau berikan bagi kami untuk menyembuhkan kami, membebaskan kami, supaya hidup kami tidak lagi seperti yang dulu. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat cinta kasih-Mu bagi kami yang terus nyata kami rasakan dari hari ke hari. Hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semuanya ini adalah kebahagiaan kami. Kebahagiaan kami orang percaya yang terus berharap kepada Tuhan dan terus meminta berpatokan hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan sabda-Mu. Engkau urapi kami semuanya. Engkau tutup bungkus kami semuanya Tuhan. Supaya kami terus memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kau yang urapi firman-Mu, setiap apa yang kami dengarkan ada makna yang ada kami dapatkan untuk kami membawa pulang. Terima kasih. Kau pakai hamba, Kau pakai lidah bibir hamba. Semuanya kami ada dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu, Engkau yang bersabda. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Salam. Iya, ini mic-nya kurang enak ini. Ya, saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus. Dikurangi aja treble-nya. Ya. Saya yakin dan percaya kita di hari ini, biarpun cuaca mendung, biarpun cuaca enak untuk tidur dan mengantuk, tapi saya yakin dan percaya hati kita tidak ada yang mengantuk. Amin. Iya, hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan kuasa Tuhan. Dan saya yakin dan percaya biarpun ini sudah awal bulan 11 ada 4 minggu, bulan 12 ada 5 minggu, masuk 2024. Tapi saya yakin dan percaya hari-hariku bersama dengan Tuhan. Amin. Ya, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan. 2024 selalu diberkati oleh Tuhan. Amin. Iya, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini saya akan membawa kebenaran firman Tuhan. Kalau kemarin tentang damai sejahtera, kemarinnya lagi tentang janji Tuhan. Hari ini saya membawa firman Tuhan tentang kebahagiaan orang percaya. Kita buka Alkitab kita dari Matius pasal yang kelima. Matius pasal yang kelima, ayat pertama sampai yang keenam. Yang sudah dapat katakan amin. Yang belum dapat katakan aman. Ya, Matius pasal 5 ayat 1 sampai 6. Yang sudah dapat katakan amin. Masih sedikit yang bilang amin. Enggak apa-apa, lihat aja handphonenya, lihat aja Alkitabnya. Kalau kurang, ya enggak apa-apa. Asal jangan dibuka WA sama Facebooknya, nanti terganggu saya. Salam. Sudah dapat Bapak Ibu yang terkasih? Iya. Kita akan baca secara bersama-sama, perlahan-lahan tetapi kita maknai. Ayat yang pertama, khotbah di bukit, firman Tuhan 2-3 ayat. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Amin. Iya, diberkatilah kita
dan berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, ini adalah ayat firman Tuhan yang dimana pada saat itu Yesus pertama sekali mengajarkan, berkhotbah, memberikan firman-Nya di bukit. Pada saat itu banyak orang berbondong-bondong, banyak orang datang kepada Tuhan. Dan pada saat itulah Tuhan memberikan firman-Nya. Makanya dikatakan ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah itu ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Makanya Bapak Ibu yang terkasih, saya dan percaya ini adalah firman Tuhan yang mendatangkan sukacita bagi kita. Amin. Ini adalah firman Tuhan yang mendatangkan bahagia bagi kita. Dan saya dan percaya kalau kita adalah orang yang berbahagia, wajahnya tidak lagi seperti yang dulu. Berbeda, lebih bersinar, lebih penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Iya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, next slide. Setiap manusia, setiap orang yang hidup pasti mendambakan kebahagiaan. Salam. Saya mendambakan kebahagiaan. Bapak Ibu juga saya pasti dan percaya mendambakan, menginginkan kebahagiaan ada dalam hidupmu, ada dalam rumah tanggamu. Amin. Iya. Semua orang menginginkan kebahagiaan, tidak ada yang tidak. Semua pasti. Apalagi orang yang baru menikah, pasti menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, apa artinya memiliki kebahagiaan? Apakah itu memiliki harta yang berlimpah? Apakah itu memiliki jabatan yang tinggi? Saya tulis di situ, memiliki harta yang berlimpah, tetapi hidupnya penuh dengan beban. Mau yang beginikah? Orang yang berbahagia itu bukan dipengaruhi oleh sistem ekonomi. Orang yang berbahagia itu tidak dipengaruhi oleh jabatanmu. Tapi orang yang berbahagia itu adalah orang yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Amin. Iya. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita adalah orang yang berbahagia, orang yang percaya kepada Tuhan, saya yakin dan percaya kebahagiaannya itu tidak ada yang salah. Bukan kebahagiaan itu tentang harta, tentang tahta dan pasangan hidup. Bukan itu. Tetapi ialah kebahagiaannya itu ialah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya tulis juga di situ next. Saya tulis di situ, uang dapat membeli tempat tidur, betul tidak? Tetapi uang tidak dapat membeli tidur yang nyenyak. Terus next, uang dapat membeli obat, tapi uang tidak dapat membeli kesehatan. Uang dapat membeli makanan, tetapi uang tidak dapat membeli selera makan. Adakah yang dapat membeli selera makan? Uang bisa membeli apa saja kecuali kebahagiaan. Uang bisa membawa kita kemana saja kecuali salam. Kecuali kemana Bapak Ibu yang terkasih? Iya. Uang gak bisa membeli semuanya. Tapi uang dapat membeli apa yang kau butuhkan. Betul tidak? Uang dapat membeli tempat tidur. Tapi uang tidak dapat membeli kenyenyakan. Istirahat yang enak. Uang dapat membeli obat. Tapi kesehatan tidak dapat dibeli dengan uang. Kalau ada yang dapat membeli kesehatan, saya dan percaya banyak orang yang sudah dahulu mati, masih hidup sampai sekarang. Uang dapat membeli apa saja, dapat membawa kita kemana saja. Tetapi uang tidak dapat membawamu ke surga, karena di surga emas dipijak-pijak. Salam. Salam. Kalau ada orang di tempat ini yang bangga akan kekayaannya, yang bangga akan materinya, bilang di surga itu dipijak-pijak. Ya.
Jadi Bapak Ibu yang terkasih, semua kebahagiaan itu tidak tergantung kepada materi. Karena apa? Karena ini. Kalau engkau tidak tidur nyenyak, saya kena percaya hari-harimu akan penuh dengan yang namanya emosi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan dihubungkan kebahagiaan itu dengan materi. Karena sudah kayak katakan. Jadi kalau uang tidak, dan saya kena percaya kalau jemaat Tuhan di tempat ini tidak lebih mengagungkan uang daripada Tuhan. Amin. Karena dalam Alkitab Tuhan katakan, jangan menyembah kepada Mammon dan kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, kalau kau tidak menjadi hamba Mammon, saya kena percaya kita mau beli mixer nanti akan ada dari jemaat untuk memberkati gereja ini. Amin. Iya, saya bilang beli mixer semua pada diam. Iya. Kita mau beli mixer karena ini suaranya sudah tidak enak. Mixernya sudah tua. Dan kalau kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, yang tidak diperbudak oleh uang, tidak diperbudak oleh Mammon, saya kena percaya kita akan terus mau memberkati orang dan gereja kita. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, banyak orang merasa salah dan keliru. Uang itu tidaklah segala-galanya. Tetapi yang menjadi segala-galanya ialah Yesus adalah Raja Damai. Amin. Hanya Yesuslah, hanya Yesuslah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, katakan pada samping kiri kananmu, uang tidak segala-galanya, tapi Yesus adalah segala-galanya. Iya. Kalau udah Yesus segala-galanya, saya kena percaya, senyumnya bukan senyum 19 karat, tapi senyumnya murni 24 karat. Iya, biarpun gigi saya berantakan tidak apa-apa, tapi senyumku senyum close up. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya selalu katakan dan selalu mengatakan, dan sampai ada itu stikernya di WA, senyumku tidak tergantung oleh dompetku. Amin. Ya, dan saya kadang percaya senyum kita semua, bahagia kita semua tidak tergantung oleh isi dompetmu. Iya, karena ada dulu bahasa yang mengatakan kalau dompetnya kosong, senyumnya pun kosong. Tapi kalau dompetnya berisi, senyumnya pun berisi. Gak boleh itu. Dan saya kadang percaya kita semua senyumnya, senyum penuh sukacita daripada Tuhan. Amin. Iya. Karena Bapak Ibu yang terkasih, dalam Yohanes 14 ayat 27 berkata, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Salam. Iya. Kalau pekerjaanmu memberikan damai, itu tidak seberapa dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kalau uangmu yang membuat kau damai itu tidak sama dengan kebahagiaan yang damai yang daripada Tuhan. Kenapa Bapak Ibu yang terkasih? Kalau damai yang dari dunia ini, itu bisa hilang. Itu bisa dicuri orang. Tapi kalau damai yang daripada Tuhan, itu tidak bisa diambil oleh siapapun. Amin. Iya, jadi kalau mulai hari ini ada orang yang tidak damai, salam. Kalau ada hari ini orang yang tidak damai, berarti itu bukan daripada Tuhan. Amin. Iya, karena apa kata firman Tuhan? Damai sejahtera ku tinggalkan bukan bagiku saja, tapi bagi kita semua. Dan hari ini Bapak Ibu yang terkasih, biarpun engkau susah, biarpun engkau sulit, biarpun engkau sakit, tapi saya kena percaya dalam nama Yesus semuanya penuh damai sejahtera. Iya. Damai sejahtera yang ada pada kita yang daripada Tuhan itu tidak tergantung cuaca. Kalau lagi mendung, damaimu mendung. Tidak. Kalau cuaca lagi cerah, damaimu cerah. Tidak. Mau mendung, mau cerah, mau badai, mau topan, tetap damai sejahtera Allah itu terus ada bagimu. Amin. Tidak ada yang bisa mencuri. Tidak ada yang bisa mencuri. Mau Joel pun tidak bisa dicurinya damai sejahteramu.
Betul. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, tinggal memilih dalam hidupmu, damai sejahtera dari dunia kah atau damai sejahtera dari Tuhan. Kalau damai sejahtera dari dunia, saya dan percaya hari ini kau ketawa, hari ini kau sukacita, tapi esok hari kau menangis. Tapi kalau damai sejahtera daripada Tuhan, hari ini kau bahagia, esok engkau bahagia, selama-lamanya engkau berbahagia. Amin. Kan ada lagunya, berbahagialah. Karena itulah kesukaannya Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, Yesus ingin memberikan damai sejahtera dan kebahagiaan itu cuma-cuma. Do you know cuma-cuma? Gratis. Tis diberikan Tuhan bagimu damai sejahtera itu. Bukan berarti damai ini marga manulang. Karena damai marga manulang belum datang. Tapi damai sejahtera daripada Tuhan terus ada datang dalam hatimu. Amin. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, apa sajakah kebahagiaan orang percaya? Next. Kebahagiaan orang percaya yang pertama ialah di ayat yang ketiga. Ayat ketiga firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Salam. Ini artinya Bapak Ibu yang terkasih. Kebahagiaan kita orang percaya yang pertama ialah kerendahan hati. Amin. Ayo, salam samping kiri kananmu, rendah hati. Iya, rendah hati. Karena apa? Firman Tuhan yang berkata, orang yang miskin di hadapan Allah, mereka lah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita adalah orang-orang yang rendah hati, kata firman Tuhan, kita memiliki kerajaan surga. Salam. Amin. Kita empunya kerajaan surga. Tapi Tuhan bilang kita harus miskin. Miskin yang bagaimana Bapak Ibu yang terkasih? Bukan artinya miskin kita harus melarat, kita harus hidupnya tidak lagi makan, bukan. Bukan itu. Tapi yang Tuhan masukkan, next, yang Tuhan maksudkan ialah kalau kita ingin memilih miskin yang Tuhan maksudkan ialah next. Kita menyadari kelemahan dan kekurangan, lalu memutuskan untuk hidup dalam belas kasihnya Tuhan. Amin. Iya, sudah saya bikin itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah berarti kita harus memiliki kerendahan hati. Dan kita menyadari kalau kita tanpa Tuhan tidak bisa. Amin. Iya, kalau ada lagu dunia mengatakan, aku tanpamu butiran debu. Kalau ini kita katakan, aku tanpa Tuhan tak ada apa-apanya. Amin. Iya. Aku tanpa Tuhan tidak ada apa-apanya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dengan rendah hati engkau berkata, Tuhan, aku enggak sanggup. Kalau aku tanpa kekuatanmu, aku ingin pergi ke sana, aku tidak sanggup Tuhan. Tapi aku yakin dan percaya dengan kekuatan Tuhan, semuanya pasti akan kau lalui. Amin. Iya, apa yang mau kau lalui? Keluargamu kah? Dalam nama Yesus semuanya dipulihkan oleh Tuhan. Apa? Anak-anakmu kah? Dalam nama Yesus Tuhan akan memberkati anak-anakmu. Apalagi ekonomimu, dalam nama Yesus Tuhan memberkati ekonomimu. Jangan takut. Tapi kita harus menyadari Bapak Ibu yang terkasih, harus kita sadari dengan rendah hati, dengan hati yang hancur. Engkau katakan sama Tuhan, Tuhan, aku tak bisa hidup tanpamu. Seperti contoh Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita perhatikan tentang ayat ini, kita bisa perhatikan dalam Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Satu orang bisa bacakan. Kita bisa mengerti apa arti kerendahan hati itu. Lukas 18 ayat 10 sampai 14. Satu orang bacakan. Iya. Iya.
Ya. Amin. Amin. Iya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca ayat ini ada dua orang yang berbeda. Satu adalah orang Farisi yang betul-betul takut Tuhan, tetapi tidak pernah melakukan perintahnya. Tetapi ada orang Farisi bukan betul-betul takut Tuhan, betul-betul tahu firman, tapi tidak mengerti dan tidak mau mengikuti perintah Tuhan. Tetapi pemungut cukai adalah orang yang berdosa dan dia mengatakan, Tuhan, aku ini adalah sampah. Aku ini adalah orang yang tidak berdaya. Ampuni aku Tuhan, kata pemungut cukai. Tetapi kata orang Farisi mengatakan, aku tidak pencuri, aku tidak penjina, aku tidak orang lalim. Aku memberikan 1/10. Berapa kali? 2 kali seminggu memberikan 1/10. Salam. Kita memberikan 1/10 berapa kali sebulan? Sekali. Sekalipun kau malas kasih 1/10 sama Tuhan. Orang Farisi aja yang ngerti firman tapi tidak pernah melakukannya 2 kali seminggu. Berarti kita lebih-lebih dari orang Farisi. Tapi bukan itu yang mau saya bagikan. Dengan sombongnya orang Farisi mengatakan, aku kan bukan orang jahat. Aku berikan 1/10, aku tiap minggu aku ibadah sebulan 6 kali. Setiap komsel aku datang seminggu 2 kali. Doa Jumat aku datang jam 7 malam aku. Orang Farisi mengatakan dengan sombong. Mengatakan dengan sombong. Tapi orang pemungut cukai mengatakan, Tuhan, kan dikatakan itu. Sambil dia memukul-mukul dirinya. Tuhan, aku orang yang berdosa. Ampuni aku Tuhan. Ampuni. Dan di ayat yang ke-14 berkata, kata firman Tuhan, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan oleh Allah. Amin. Dan kita semua adalah umat-umat Tuhan yang dibenarkan oleh Allah. Karena apa? Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Salam. Salam. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, andalkanlah Tuhan. Andalkanlah Tuhan. Makanya di ayat di selanjutnya dikatakan bahwa orang yang menyombongkan diri dan mengandalkan kehebatannya sebenarnya adalah orang yang celaka di hadapan Tuhan. Amin. Tapi orang yang dikatakan dalam Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang iya, dan menaruh harapan kepadanya. Salam. Tinggal pilih, mau mengandalkan Tuhankah atau mengandalkan kehebatanmu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, hari ini dengan kerendahan hatimu, dengan hancur hati kau katakan, Tuhan, aku yang berdosa ini tidak sanggup Tuhan. Tidak sanggup, tidak mampu Tuhan. Tapi aku dengan kekuatan Tuhan, aku akan melangkah maju diberkati oleh Tuhan. Amin. Salam. Yang tidurkah kita? Ayo, goit dulu teman-temannya, fokus. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih, kebahagiaan orang percaya yang kedua ialah di ayat yang keempat firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Salam.
Ini ayat biasanya dipakai untuk orang yang penghiburan. Tetapi hari ini saya tidak pakai ini untuk penghiburan. Tetapi hari ini saya mengatakan bahwa orang yang berduka cita adalah orang yang hancur hatinya. Salam. Saya orang yang hancur hati. Kenapa? Saya hancur hati karena saya tidak lagi hidup dalam dosa. Dulu saya hidup dalam dosa dan hari ini saya hancur hati. Hancur hatiku karena aku tidak mau lagi hidup dalam dosa. Ya. Next. Berduka cita dan mereka dihibur adalah orang yang sungguh-sungguh menyesali dosa-dosanya dan bertobat. Amin. Iya. Menangisi kelalaian hidupnya dan menangisi begitu banyak perbuatan salah yang dilakukannya. Salam. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saya yakin dan percaya kita semua tidak ada yang tidak berdosa. Ya? Adakah di tempat ini yang tidak pernah berdosa dari kecilnya? Angkat tangannya biar saya kasih uang. Ya. Dan saya yakin dan percaya kita adalah orang yang berdosa dulunya. Dan hari ini dengan kehancuran hati saya katakan, Tuhan, aku sungguh-sungguh menyesal. Amin. Sungguh-sungguh menyesal karena aku adalah orang yang berdosa. Dan orang yang berduka cita, salam, saya katakan itu, orang yang berduka cita tidak terbiasa dengan salam. Iya, dengan apa? Dengan dosa. Sebab perbuatan itu menyakiti hati Allah. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kalau ada kita di tempat ini yang masih melakukan dosa, ayo bertobat. Ayo bertobat. Berubah. Karena Bapak Ibu yang terkasih, duka cita ini lahir dari hati yang hancur ketika melihat dosa dan akibatnya sangat buruk. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, jangan lagi hidup dalam dosa. Ayo katakan pada samping kiri kananmu, goit dia, goyang-goyang dia. Jangan hidup dalam dosa. Gak berani kalian, gak apa-apa. Sebab Bapak Ibu yang terkasih dalam 2 Korintus 7 ayat 10 firman Tuhan berkata, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan. Salam. Duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Tinggal pilih. Mau mendapatkan keselamatan kah atau mau mendapatkan kematian? Bapak Ibu tinggal pilih. Dan saya kena percaya umat Tuhan di tempat ini menginginkan keselamatan. Amin. Seperti contoh Bapak Ibu yang terkasih. Contoh. Ada 2 orang murid Yesus. Ada 2 orang murid Yesus. Dari ke-12 murid berkata yang membuat hati Yesus sakit. Murid yang pertama yang membuat hati Yesus sakit ialah Yudas. Yudas menjual Yesus kepada orang ahli-ahli Farisi seharga 30 keping perak. Dia sakiti Tuhan. Dan satu lagi ialah Petrus yang menyangkal Tuhan Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, dari dua murid Tuhan Yesus ini ada satu duka cita yang membawa kematian, yaitu duka cita Yudas, yang dimana duka citanya ialah duka cita dari dunia. Dia tidak mau mengakui kesalahannya. Dia tidak mau mengakui dan tidak mau bertobat. Maka akhirnya Bapak Ibu yang terkasih, Yudas menggantungkan dirinya dan mendapat kematian. Dan saking dan percaya umat Tuhan di tempat ini yang berdosa mengaku sama Tuhan, semua diselamatkan. Amin. Jangan seperti Yudas. Akhirnya dia menggantungkan diri. Tapi seperti Petrus,
Ampun Tuhan, ampun, kata Petrus. Enggak lagi Tuhan, tidak lagi. Ampuni aku Tuhan, enggak mau lagi aku menyangkal Engkau. Dan itulah yang membawa keselamatan. Dan akhirnya setelah Petrus mengakui dosanya, dia berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Iya. Dan saya kira dan percaya kita semua memiliki kehancuran hati yang tidak mendukakan Tuhan. Tetapi kehancuran hati kita itu ialah menyelamatkan hidupku dan menyelamatkan keluargaku. Amin. Iya, Bapak Ibu yang terkasih. Dan saya tulis di situ. Terus orang yang hancur hatinya karena perbuatan dosa, maka akan keluar meninggalkan perbuatan jahatnya. Janganlah menjadi orang Kristen. Do you know tomat? Tobat seminggu, sebulan kumat. Salam. Iya, jangan jadi orang Kristen tomat. Seminggu tobat, sebulan kumat. Jangan diajak maksiat. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih, saya dan percaya umat Tuhan di tempat ini semua adalah petobat sejati. Amin. Iya. Jangan menjadi orang Kristen tomat. Ayo katakan pada samping kiri kananmu. Jangan jadi orang Kristen tomat, bilang. Karena orang Kristen tomat begitu ditekan langsung hancur. Iya, tomat kan begitu. Begitu kena tekan langsung hancur. Tapi saya dan percaya kita semua adalah orang Kristen yang sejati, yang mengikut Tuhan. Terus tidak melakukan dosa. Amin. Jalan untuk menuju sukacita dan pengampunan adalah melewati kesedihan dan kehancuran hati yang mendalam, yang akhirnya membawa pemulihan. Dan saya kena percaya semua kita semua sudah dipulihkan. Amin. Sudah dipulihkan dalam nama Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih, apa saja kebahagiaan kita sebagai orang yang percaya? Yang ketiga ialah dikatakan di situ, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan Salam. Saya lemah lembut. Bapak Ibu yang lemah lembut angkat tangannya. Ya. Yang tidak angkat tangan saya tidak tahu apakah ini mengerti atau sedang ngantuk. Ya. Tapi saya kira percaya umat Tuhan di sini adalah orang-orang yang lemah lembut. Ya. Kata lemah lembut adalah kekuatan terkendali. Orang yang lemah lembut bukan berarti letoy, gemulai, mudah goyah, tidak. Orang yang lemah lembut yang Tuhan maksud ialah orang yang rendah hati. Maka dikatakan dalam Matius 11 ayat 29b, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Orang yang lemah lembut adalah orang yang tidak hanya mempunyai prinsip dan pengendalian diri yang kuat, melainkan juga kesabaran yang tinggi untuk bisa memahami dan mengampuni orang lain. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, orang yang lemah lembut itu adalah orang yang sangat-sangat rendah hati. Contoh, Yesus itu lemah lembut tidak? Ya, lemah lembut. Bukan berarti Yesus itu adalah orang gemulai. Dia pernah marah di bait Allah, dia usir semua pedagang-pedagang, dia pernah marah. Tapi dia begitu melihat orang yang berdosa, Tuhan sangat lemah lembut. Pada saat pemungut cukai, Zakeus dan perempuan yang berzina, apa kata Tuhan? Bertobatlah dan jangan lakukan dosa lagi. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saya kira dan percaya umat Tuhan GP Haleluya adalah orang-orang yang lemah lembut. Amin. Orang-orang yang lemah lembut. Kalau orang yang lemah lembut, saya yakin dan percaya wajahnya juga lembut-lembut. Karena biasanya orang Batak wajahnya seram-seram. Maka selalu dibilang amuba, asli muka Batak.
Tapi saya kadang percaya orang Batak di tempat ini wajahnya semua lembut-lembut. Seperti Pak Tampu Bolon, lembut-lembut. Iya. Dan terakhir Bapak Ibu yang terkasih, kebahagiaan orang percaya yang keempat ialah ayat yang keenam. Firman Tuhan ayat keenam ialah, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi orang yang merindukan kebenaran firman Tuhan, orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan akan puaskan, amin. Iya. Makananku ialah melakukan pekerjaannya. Betul. Dan lagi ada waktu kami di kampus dia bilang, bukan soal makan dan minum Bapak Ibu yang terkasih, tetapi apa? Nasi bungkus. Bukan, tapi melakukan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, saya kira dan percaya kita adalah umat-umat Tuhan yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Dan dalam nama Yesus kita lakukan semua firman Tuhan itu. Amin. Iya. Dan kalau kita semua sudah melakukan itu, dan saya kira dan percaya kita adalah orang berbahagia itu. Amin. Ayo katakan pada samping kiri kananmu, kita adalah orang yang berbahagia. Iya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, saya kira dan percaya kita adalah orang-orang percaya yang hidup dalam kebahagiaan. Tuhan memberkati, saya undang pemain musik dan WL untuk maju ke depan. Saya jemput semua bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan.
benar Tuhan. Kami percaya bahwa kekuatan-Mu nyata bagi kami, memulihkan hati kami, menyembuhkan jiwa kami Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan terus nyata bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami penuh dengan damai sejahtera-Mu. Kami penuh sukacita-Mu. Kami penuh kebahagiaan-Mu. Dengan kekuatan-Mu kami akan terus berjalan bersama dengan Tuhan di koridornya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupi, kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk Saat ku masuk di dalam nama Bapa, ke
Anak, laki-laki dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat perjamuan kudus ini Tuhan. Ini adalah perlambangkan tubuh dan darah Kristus yang telah Kau curahkan di kayu salib untuk menebus kami semua yang ada di dunia ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa karya Yesus yang sekali dan seumur hidup itu telah menyembuhkan kami, menguatkan kami, dan kami mengucap syukur atas ini semuanya, bahwa Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Engkau suci kuduskan perjamuan kudus ini Tuhan. Engkau berikan kuasa, Engkau berikan kekuatan. Kami percaya Allah-Mu di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan,
Oleh kuasa darah-Mu, kami semua sudah ditebus oleh-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu kami semua sudah dipulihkan. Oleh kuasa darah-Mu kami semua sudah disembuhkan Tuhan. Dan kami percaya dalam perlambangan roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Kristus yang telah Kau serahkan di kayu salib. Kami mengucap syukur atas ini bahwa pengorbanan-Mu yang sekali dan selama-lamanya telah Kau berikan bagi kami. Sungguh besar anugerah Tuhan bagi kami. Sungguh besar kasih Tuhan bagi kami. Terima kasih Allahku, terima kasih. Mari jemaat Tuhan yang siap menerima perjamuan kudus, memegang roti di tangan kanan dan mengangkatnya ke atas. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan itu adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Terimalah dan makanlah dengan iman dalam nama Yesus. Ya nama Yesus, kata nama Yesus, ya nama Yesus. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan ke atas. Firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dalam darah Kristus? Terimalah dan minumlah dengan iman dalam nama Yesus. Ya Ramayasya, Ramayasya. Oh, ya Ramayasya, Ramalama. Ya. Ya Ramayasya, Ramalama. Ya Radada, Radada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau.
Segala pujian, hormat, kemuliaan, sorak-sorakan kami yang terbaik hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami diberkati oleh-Mu Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh berbahagia di dalam hidup kami, sebab kami percaya bahwa kami memiliki Allah yang senantiasa hidup bersama-sama dengan kami, yang akan memberkati hidup kami, yang menyediakan hal-hal yang terbaik untuk kami terima dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Bapa yang baik, kami sembahkan hidup kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah hidup kami, inilah seluruh hidup kami Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan, hanya di dalam nama Yesus umat Tuhan yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Jikalau ada jemaat Tuhan yang dipercayakan penglihatan untuk boleh disampaikan bagi jemaat di tempat ini, kami persilahkan. Jikalau tidak ada, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita angkat persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat semua berkat yang selalu Kau curahkan bagi hidup kami. Sebentar kami mau memberikan sebagian daripada berkat-Mu Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami. Bahkan bagi anak-anak Tuhan yang sedang mencari pekerjaan, biar Engkau Allah yang menuntun kami menuju kepada pekerjaan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap memberi dengan sukacita seluruh hidup kami, terlebih lagi kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan yang siap memberi. Sama-sama kita katakan amin. Bebanku pun digantikan, selamaku ada di dalam-Mu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Dampingi setiap langkahku, berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan, ku punya rancangan yang indah. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Tuhan memberkati setiap persembahan kita. Berikutnya kita akan menyaksikan pengumuman. Jika masih ada pengumuman tambahan, kita perhatikan. Keluarga besar BFM mengucapkan
turut seperasaan dan sepenanggungan atas meninggalnya orang tua dari Ibu Hana, Biring Hana, pada hari Minggu tanggal 29 November 2023, pukul 7 di Jalan Bahagia nomor 16 Padang Bulan. Semoga keluarga diberi kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus. Ya, rapat panitia Natal BFM akan dilakukan rapat panitia Natal BFM pada hari Minggu 5 November 2023 atau hari ini pukul 12.30 bertempat di GPI Haleluya. Diundang untuk dapat hadir gembala dan wakil gembala sidang, penatua dan diaken, seluruh gembala area, seluruh gembala komsel keluarga, kadep ibadah raya, dan seksi dekorasi. Ya, berikutnya ibadah penghiburan akan diadakan, ibadah penghiburan atas meninggalnya orang tua dari Ibu Hana Sembiring yang akan diadakan pada hari Selasa tanggal 7 November 2023 pada pukul 20.00 WIB atau 8 malam bertempat di GPI Haleluya. Diundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah penghiburan ini. Ya, berikutnya rapat evaluasi program kerja BFM tahun 2023 yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 26 November 2023 pada pukul 3 sore bertempat di gedung GPI Haleluya. Diundang gembala dan wakil gembala sidang, penatua dan diaken, gembala area dan gembala komsel, para kadep dan kadif, dan seluruh fungsional dalam struktur BFM. Mari kita mempersiapkan waktu untuk hadir dalam rapat ini dan agar setiap pilar dan departemen untuk melakukan evaluasi terlebih dahulu atas program kerja masing-masing. Berikutnya ibadah Natal BFM, berikut jadwal Natal BFM tahun 2023. Yang pertama, Natal Remaja BFM akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 pukul 5 sore bertempat di GPI Haleluya. Berikutnya Natal Raya BFM akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Desember 2023 pada pukul 4 sore bertempat di gedung GPI Haleluya. Dress code atau pakaian ibadah Natal Raya BFM adalah batik, kecuali untuk pelayan yang melayani di ibadah Natal. Lalu Natal Youth BFM atau Natal Pemuda akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023 pukul 6:30 malam bertempat di gedung GPI Haleluya. Dan Natal Gereja Anak BFM akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Desember 2023 pukul 3 sore bertempat di gedung GPI Haleluya. Mari kita memperhatikan setiap kegiatan Natal kita untuk kita boleh menginformasikannya kepada jemaat di tempat ini. Ya, jikalau ada jemaat baru, boleh kami undang bangkit berdiri yang baru pertama kali hadir di GPI Haleluya. Ya, jikalau tidak ada, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih. Saya kena percaya setiap kegiatan-kegiatan yang diumumkan, kita pasti akan datang untuk menghadirinya. Ya, salam. Shalom. Dengar sampai belakang ini, salamnya ini. Dengar? Iya, karena memang agak-agak udah kurang baik. Oke lah, tidak apa-apa. Saya jemput semua bangkit berdiri, kita mengakhiri ibadah kita. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya.
Kami kan berbahagia, teruskan berbahagia di dalam Tuhan. Kami kan terus bersuka cita, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami percaya di dalam segala pujian penyembahan kami, ada kuasa Tuhan mengalir, ada kuasa Tuhan dicurahkan, mengurapi kami semuanya, memenuhi kami semuanya, bahkan memberkati kami semuanya, memberikan kami kekuatan untuk kami hidup melangkah, melewati hari demi hari yang akan kami lalui. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang terjadi dalam hidup kami percaya sukacita Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kami, bahwa kami akan terus bersuka cita dan terus bersuka cita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan di dalam sukacita itu kami percaya Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, memberkati kehidupan keluarga mereka. Keluarga jemaat Tuhan di tempat ini hidup dalam keharmonisan. Jemaat Tuhan di tempat ini hidup di dalam ketentraman. Dan kami percaya keluarga mereka diberkati oleh Tuhan. Usaha pekerjaan mereka diberkati oleh Tuhan. Anak mantu cucu mereka juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami percaya Allahku, semuanya umat Tuhan di tempat ini ada dalam pemeliharaannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu terus nyata bagi kami, memberkati, mengurapi kami semua, dan kami hidup di dalam damai sejahteranya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini, jauh dari segala mara bahaya dan kecelakaan. Dan sesampai di rumah kami merasakan ada sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Yesus, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, cinta anugerah kasih sayang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus yang menyertai kita, melindungi kita hari ini sampai Maranatha datang kedua kali. Tidak akan pernah kita ditinggalkannya. Di dalam nama Yesus yang menerima berkat Tuhan, katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.